Ketika musim kemarau, sebisa mungkin lebih sering dalam penyiraman. Namun jangan menggunakan pupuk kimia dulu sebelum usia cabai 10 hari setelah tanam, karena di bawah 10 hari setelah tanam, nutrisi belum bisa terserap oleh akar. Jadi, tanaman cabai yang baru pindah tanam akan mudah mengalami stres karena adanya perubahan lingkungan tempat tumbuhnya. Di umur yang masih muda, tanaman akan lebih sensitif terhadap penyerapan nutrisi. Apabila tanaman cabai muda mengalami kekurangan nutrisi, bisa jadi akan berdampak pada pertumbuhan tanaman selanjutnya, terutama dapat mengalami tanaman menjadi kerdil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat petani semua. Kembali lagi barengan saya di channel Petani 1%. Seperti yang saya katakan di awal tadi, tanaman cabai yang baru pindah tanam akan mudah mengalami stres. Maka dari itu kita harus mengetahui langkah-langkah apa yang akan kita lakukan untuk kebutuhan tanaman cabai, apalagi di musim kemarau ini. Kita harus bisa melakukan pemupukan secara kocor. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan pengocoran yang kedua kalinya pada cabai saya, yaitu cabai Absolut 69 yang berumur 6 hari setelah tanam. Sebelumnya saya sudah kocor pada usia 3 hari setelah tanam. Kenapa saya percepat pengocoran? Karena di lahan saya sangat kering, maka kocoran saya percepat. Takutnya nanti tanaman bisa dehidrasi dan bisa mati karena kekeringan. Kocoran yang saya gunakan kemarin tentunya bukan pupuk kimia. Videonya bisa disimak di sini. Oke sahabat tani semua, untuk kocoran atau pemberian nutrisi di hari ke-6 setelah tanam, kali ini merupakan kocoran yang kedua di musim kemarau. Seperti kocoran yang pertama, tujuan pengocoran ini adalah untuk memberikan suplai air pada perakaran cabai, mengingat cuaca sangat panas dan kering. Jadi kita sebisa mungkin memberikan air yang cukup sembari kita berikan campuran nutrisi dan masih berfokus untuk menyuburkan dan pembenah tanah di sekitar perakaran untuk membantu mempercepat adaptasi tanaman cabai di umur 6 hari setelah tanam. Seperti yang kemarin-kemarin, kocoran kali ini masih menggunakan asam humat. Kemudian bahan tambahan kali ini saya menambahkan pupuk organik cair yang mengandung banyak sekali unsur makro dan mikro, dan tentunya mengandung asam amino. Pupuk organik cair ini berfungsi sebagai anti stres. Asam amino sendiri merupakan aktivator tanaman untuk meningkatkan pertumbuhan dan produktivitas tanaman. Asam amino mampu meningkatkan kandungan klorofil dan laju fotosintesis sehingga mampu untuk mempercepat adaptasi tanaman cabai di musim kemarau ini serta mempercepat pertumbuhan. Selain itu, asam amino beserta kandungan unsur pupuk makro dan mikroorganik ini dapat membantu menjaga kesehatan tanaman dengan memperbaiki dan mempertahankan jaringan tanaman, sehingga sering digunakan untuk penyembuhan atau pemulihan tanaman setelah terkena penyakit maupun pertumbuhan yang tidak normal seperti kerdil dan keracunan pestisida. Sebenarnya banyak sekali manfaat POC asam amino ini, namun yang saya ambil manfaatnya di saat tanaman cabai di masa vegetatif ini adalah meningkatkan pertumbuhan akar, tumbuhnya tunas baru, dan pertumbuhan tanaman agar tidak stres, mempercepat adaptasi dan nantinya tanaman cabai akan tumbuh subur. Oke sahabat tani, kita campurkan dua bahan ini. Kita siapkan air 20 liter air. Bahan yang pertama kita masukkan asam humat. Di sini masih sama untuk takarannya, saya menggunakan 2 sendok makan penuh. Saya menggunakan 2 sendok makan penuh untuk 20 liter air. Aduk sampai merata, kemudian masukkan POC asam amino dengan konsentrasi sesuai di kemasan, yaitu 1-2 ml per liter air.
Untuk takaran yang saya kocorkan per lubang sekitar 200 ml sampai 250 ml. Saya kira takaran ini sudah cukup. Selanjutnya saya akan kocorkan lagi nanti ketika cabai sudah berumur 10 atau 11 hari setelah tanam. Apa yang akan saya pakai nanti, ikuti terus video berikutnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.